Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Sugi. Kita akan kembali ke materi kelas 9 ya. Oke, ini buku BSI-nya diklik yang sudah di-download. Kapan hari kita kemarin belajar ya. Belajar mengenai teks percobaan. Oke, sekarang kita juga akan melanjutkan ya teks percobaan. Oke, kita lanjut ke halaman 11. Kemarin kita sampai halaman 10 ya. Ini sampai mini ya. Sekarang ke halaman 11. Masih tetap dengan teks percobaan, yaitu teks observasi namanya. Oke, kita akan mencermati lebih teliti lagi. Ini ada beberapa model laporan yang dibuat oleh siswa Australia. Ini ada di halaman 12, yang anak bisa lihat di sini. Ya, ada 3 teks. Yang pertama tentang planet, yaitu Venus, planet di tata surya kita yang besarnya hampir sama dengan bumi. Ini ada Venus adalah planet, warnanya oranye, kekuningan, beberapa kehitaman. Nah, ada teks kedua tentang kelelawar. Jadi pengamatan tentang planet. Yang kedua, ada siswa di Australia mengamati tentang hewan kelelawar. Nah, ini kelelawar memiliki bayi dan menyusui, termasuk mamalia ya, seperti itu. Lalu ketiga, ada tentang kehidupan di bawah laut di Antartika, dekat dengan Australia. Ada plankton, fitoplankton, jadi plankton yang sangat kecil seperti itu. Lalu ada macam-macam ya, ada udang, ada ikan-ikan kecil. Jadi semuanya tentang benda, mengamati suatu benda. Satunya planet, satunya hewan kelelawar, satunya hewan tapi di dalam laut. Nah, seperti itu. Nah, ada 3 contoh ini. Kalian nanti bisa baca di buku paket kalian yang sudah kalian download itu. Oke. Nah, kita akan belajar dari 3 teks ini. Jadi kalian saya beri waktu nanti 15 menit untuk membaca 3 teks ini dengan baik-baik. Lalu kita akan yang ini ada menyimpulkan isinya. Nah, tapi ini nanti kita akan kerjakan. Ini nanti pada saat jam ke-6. Karena tidak mungkin mengerjakan yang halaman 13 ini sebelum menjawab yang di bawah ini. Seperti itu. Oke, yang pertama Bapak akan jelaskan mengenai teks ini. Ini teks observasi yang sudah jadi. Tugas anak-anak adalah mencermati. Di sini itu ada banyak kata-kata benda atau frase nomina, kata benda. Nah, frase atau kata juga bisa. Nah, misalkan ya, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus, nama planet. Oke, apakah Venus termasuk kata benda? Iya, ditulis di sini. Pengertian planet Venus. Catatan informasi, gunakan kata benda, gunakan kata atau frasa benda nominal seperti contoh. Ya, Venus sama besarnya dengan bumi. Informasinya adalah ukuran planet Venus. Ukuran planet Venus adalah suatu kata benda, ukuran planet. Ya. Venus adalah planet. Nah, kira-kira informasinya apa? Titik-titik adalah titik-titik. Misalkan Venus adalah planet, maka kata bendanya adalah Venus merupakan planet di tata surya. Begitu juga bisa ya. Jadi ini cari mana yang menunjukkan kata benda, ditulis di sini. Kata benda itu apa? Kalau saya ingatkan kembali ya. Saya cari dulu paint. Nah, kata benda itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan benda. Ini tulisannya agak bagus. Ya,
dengan benda, apapun berupa benda, bisa makhluk hidup, bisa makhluk mati atau benda mati, bisa juga benda hidup, lalu bisa tumbuhan, bisa macam-macam ya. Frase, kalau frase itu gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, frase nomina atau frase kata benda, saya tulis frase ini ya, FN, frase nomina. Jadi yang ditanyakan di sini adalah gunakan kata benda untuk mencatat informasi yang ada. Makanya informasi ini harus dibaca. Mana yang dibaca? Ininya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira bingung atau tidak? Oke, kalau begini saja. Kalau seandainya teman-teman bingung, nanti saya kasih tugas 2 ya. Oke, ini mana yang termasuk kata benda? Misalkan saya kasih contoh ya mengerjakannya. Ini saya hapus dulu. Oke. Ya. Venus adalah planet. Mana kata yang menunjukkan kata benda? Itu aja dulu ya. Paling gampang membedakan kata benda nanti ke frase benda. Kalau frase gabungan dari kata benda. Venus adalah planet. Berarti yang kata benda adalah Venus. Venus pasti planet ya. Planet juga bisa. Terus garis miring planet. Planet kan juga benda ya. Benda yang ada di angkasa. Oke. Warna oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Mana yang termasuk kata benda? Kalau oranye kekuningan, kehitaman ini kata sifat. Ya. Nah, ada tidak di sini seperti itu. Nah, itu kalian cari, harap teliti ya. Lalu Venus berotasi setiap 24 hari bumi. Ini kata bendanya adalah Venus. Nah, nanti kalian isi ya, mana yang kata benda. Nah, tulisan saya agak jelek kalau pakai ini. Ya, kalian cari kira-kira mana kelelawar merupakan mamalia. Ada informasi apa? Kelelawar. Kata bendanya adalah kelelawar. Nah, itu dulu, mencari kata benda dulu saja. Baru nanti mencari informasinya. Oke. Jadi ini yang paling gampang ya. Kalau saya isi semua nanti kalian tidak mengerjakan. Ya, begitu. Oke, ini nanti diisi. Jadi cari informasi yang ada. Ini ada contohnya juga di sini ya. Nah, ini juga ada. Nah, itu dulu. Jadi ada 3 tabel ya. Nah, ada 3 tabel, 1, 2, 3. Ini kalian kerjakan ya, seperti itu. Mencari dulu kata bendanya apa yang ada di situ. Oke, itu lalu menyimpulkan model ya. Ya, itu. Oke, itu dulu. Jadi dikerjakan dulu ini 1, 2, 3, mencari kata bendanya dulu, lalu baru yang ini dikerjakan, yang B ya. Mana informasi yang lebih jelas, yang lebih lengkap. Nah, dari 3 tadi mana informasi yang lebih jelas? Pasti ada lah, belum tentu yang paling banyak paling jelas. Mana yang paling lengkap? Apa kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan? Apakah judul dan isinya sama dengan yang dibahas? Apakah informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Maksudnya informasi ini apakah sudah runtut atau tidak gitu ya, menurut kalian ya. Lalu apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, tata bahasa? Ada tidak di sini yang tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia? Ada enggak di sini gitu. Kalau ada silakan kalian jawab mana yang ada di paragraf keberapa atau di kalimat mana, seperti itu. Nah, itu mencarinya. Oke, ini nanti pada jam ke-6 ini dikerjakan. Yang pertama ini dulu dikerjakan pada sekarang ya, seperti itu. 3 tabel, mencari kata benda dulu. Nah, oke, seperti itu.
Nanti kalau tidak jelas bisa WA ke saya, akan saya jelaskan. Di pertemuan berikutnya kita akan bertemu tatap muka melalui Zoom. Bapak akan jelaskan satu persatu ini. Oke, itu saja pertemuan kedua kita. Selama di rumah tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran, tetap belajar dan tetap gunakan masker. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.